semua kelihatan. Jantung kanan kiri atas bawah, paru-paru kanan kiri kelihatan semua. Organ reproduksi, tulang, otot, semua kelihatan. Ya, dari situlah saya bisa melihat ini penyebabnya apa, komplikasinya di mana saja. Di situ saya bisa menentukan obatnya. Ibu tadi diperiksa, satu saya lihat adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Ini kalau nggak segera diobati bisa berakhir stroke ini. Karena sudah ada tanda-tanda stroke terlihat di situ. Jantungnya membengkak, pankreasnya rusak, ya. Seluruh peredaran darah banyak yang tersumbat terutama di kaki. Makanya kan gejala diabetes, kesemutan baal, ya. Itu karena rusak sistem pembuluh darahnya. Yang rusak siapa? Yang rusak siapa? Radikal. Sebelum itu Pak. Tadi radikal bebas karena oksidasi. Itu kan kolesterol. Ya. Kalau sudah begini bagaimana hasilnya? Ya tentunya pengobatannya lebih komprehensif, membutuhkan waktu. Tapi sebelum saya kasih obat, saya tanya lagi sama suaminya, kenapa kok ibu bisa seperti ini? Ternyata gaya hidupnya salah, nggak bagus. Iya dong, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Bapak Ibu sekalian, yang usia sudah di atas 60 tahun, jangan tidur di atas jam 9. Paling telat jam 10. Paling telat kan. Kadang mau main handphone, lihat TikTok. Sampai jam 1, jam 2. Kalau sudah tidur di atas jam 11, tubuh kita akan teroksidasi lebih banyak Pak. Coba aja perhatikan, Bapak melakukan ini terus 1 bulan tidak berhenti, matanya kuning, itu menandakan tingginya racun, proses oksidasi terjadi dalam darah, terutama di organ liver. Kalau livernya sudah rusak, ya masalah. Dan begitu. Dan saya lihat lagi, ternyata kata suaminya, makannya buruk di istri saya, apa aja dimakan, ya, goreng-gorengan tiap hari, ya, tepung-tepungan, nggak suka minum air putih, lebih sukanya minum yang berwarna-berwarna. Usia 40 tahun kena diabetes, sekarang usianya 55 tahun, ya hampir udah 15 tahun berarti. Kalau sudah begini apa yang harus dilakukan? Ya dirubah. Jangan buru-buru tanya obat, jangan buru-buru ketergantungan dengan menggantungkan kesembuhan hanya dengan obat, tidak. Tapi pola hidupnya harus dibenahi dulu. Suka nggak suka, mau nggak mau. Walaupun selalu berucap susah dong, nah itu pikirannya sudah mengatakan susah. Kalau udah ngomong susah berat Pak. Ya. Ini yang membuat kita ini gagal ya sebetulnya bukan satu masalah, bukan penyakit. Ya, tetapi pikiran kita 90% kegagalan dalam aspek kehidupan apapun itu karena pikiran kita sendiri, Pak. Betul nggak? Iya. Ya. Karena jangan main-main dengan kekuatan pikiran, Pak. Luar biasa pikiran itu. Bisa menghancurkan kita, tapi juga bisa membuat kita menjadi orang yang sukses. Sukses dari segala bidang apapun. Ya. Jadi setelah itu saya benahi, lalu saya berikan obat sesuai dengan kondisi tubuhnya. Tentunya saya berikan obat-obat golongan herbal fitofarmaka. Ini berbeda dengan herbal tradisional. Selain herbal, saya berikan terapi pendukung. Nah, ini kelebihan dari pengobatan holistik integrated medicine. Kampung Sehat Holistik kita memiliki teknologi untuk mendukung pengobatan, untuk terapi fisioterapi. Kita punya teknologi baru namanya Sinar Aetera. Ini pasti belum pada tahu.
Kenapa saya katakan belum tahu ya, karena memang baru 4 bulan masuk ke Indonesia. Ini pertama di dunia, dan kami dapat kesempatan luar biasa untuk memiliki teknologi tersebut. Kita sinar. Fungsinya apa? Membantu membuka sumbatan pembuluh darah. Dengan sinar Aethera tersebut membantu percepatan regenerasi sel, mematikan virus, bakteri. Bahkan dengan terapi sinar Aethera tersebut dapat mematikan sel-sel kanker. Ya, itu disinar. Apakah aman? Aman, karena sudah ada uji klinis terhadap manusia, bahkan bayi sampai usia lanjut pun bisa memakai teknologi tersebut. Dan kita sudah buktikan 4 bulan ini, alhamdulillah sudah banyak yang tertolong dengan teknologi tersebut. Ya. Nah, jadi kenapa penyakit kronis ini disebutkan daya hidup yang salah? Ya, itu jawaban pertama. Ya pasien tadi, alhamdulillah ya, ini cerita lagi ke tadi, pasien tadi alhamdulillah berakhir dengan bahagia, sembuh. Kakinya mulus lagi, mau busuk Pak tadinya, betis ke bawah itu busuk, telapak kakinya bolong, jari kakinya sudah copot 1. Nah kalau sudah terlanjur copot ya berarti nggak bisa tumbuh lagi Pak. Nah, kita kan bukan cicak. Kalau cicak ekornya copot bisa tumbuh lagi. Manusia udah terlanjur putus, nggak bisa tumbuh lagi. Tapi sembuh, betul-betul sembuh. Komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Biasanya sudah nyatakan sembuh terakhir. Butuh waktu memang iya betul 8 bulan karena datang dengan kondisi yang sudah sangat parah. Gitu. Kemarin datang, saya nyatakan sembuh. Oh suaminya senang banget. Alhamdulillah dok, istri saya sekarang cantik lagi. Oh iya. Sehat itu cantik, cantik itu pasti sehat. Dan begitu. Setelah sembuh nih dok, kebiasaan namanya muncul lagi nih dok. Apa itu kebiasaan namanya? Sekarang suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis itu disembuhkan? Karena pengobatannya salah, pengobatannya keliru. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, konsep medis mengedepankan pengobatan secara simptomatis. Jadi yang diobati gejalanya bukan penyebabnya. Ibu hipertensi, minumnya apa? Amlodipin. Apakah obat itu untuk menyembuhkan penyakit hipertensi? Tidak. Apa penyebab hipertensi? Ya kembali lagi banyaknya plak, sumbatan-sumbatan, kerusakan di dalam pembuluh darah kita. Menyebabkan tekanan darahnya naik. Ya, hati-hati hipertensi karena kalau penyebabnya di ginjal nggak diobati secara benar, gagal ginjal. 70% penyakit gagal ginjal selalu diawali dengan hipertensi. Ya. Dan nakut-nakuti, tapi memang ini kenyataan di lapangan. Saya 23 tahun saya menangani kasus-kasus seperti itu. Jantung, stroke itu ya hipertensi. Nah, amlodipin itu bukan ngobatin tensi, Pak. Hanya sekedar nurunin tensi, nggak minum, naik lagi. Itu namanya pengobatan simptom. Datang seorang ibu-ibu umur 59 tahun, dok pinggang saya sakit dok. Sudah berobat belum? Sudah dok, awalnya diduga ginjal, ternyata setelah di USG bukan. Pindah lagi ke dokter ahli saraf, diduga saraf kejepit tulang belakang bagian bawah. Setelah di ronsen tulang belakangnya tidak ada kelainan di situ. Karena belum ketemu penyakitnya, ibu ini ketergantungan obat analgesik, obat pereda nyeri. Sampai kapan ini? Ya terus sampai penyakitnya ditemukan dan diobati penyebabnya, kan begitu. Nah dengan teknologi yang kita punya tadi, baik pemeriksaan human resonance magnetic analyzer hasilnya angka-angka, lalu CT scan dengan teknologi terbaru tadi keluar, saya periksa semua, saya lihat ternyata penyebabnya batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuhnya pakai apa? Bapak tadi
Ini tadi sakit pinggang, beda. Sakit pinggang yang ternyata karena infeksi di rahim, Jadi pinggangnya sakit ini karena infeksi di rahim, ada kista. Gitu. Ya bisa obati kistanya. Bisa ya. Orang sakit pinggang itu ternyata ada tumor di rahim, bisa. Nah, cerita kedua baru tadi, keluhannya mual, kembung, nyeri. Berpikir mah, ternyata setelah diperiksa batu. Jadi belum tentu mual, kembung, nyeri itu sakit mah, Pak. Kalau Bapak sakit mah, minum obat apa? Proma. Kalau sakit mah, benar minum proma. Polisi yang bilang nggak sembuh ke dokter, bila dokter kompromisnya gastritis, sama-sama sakit mah itu, gastritis, dispepsia, GERD. Kalau diagnosisnya sama, berarti obatnya pun hanya beda merek. Omeprazol, lansoprazol, dorpalidol, gitu ya. Saring, periksa Pak, jangan-jangan bukan sakit mah. Setelah diperiksa benar, sakitnya fatty liver. Fatty liver itu perlemakan hati dan batu empedu. Gak perlu dioperasi, saya kasih terapi tadi dengan sinar etira sama obat herbal. Gak lama batu empedunya keluar, gejalanya berangsur-angsur hilang. Karena penyebabnya diobati. Gejala muncul akibat adanya penyebab kan begitu. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini dok. Sakit apa Pak? Ibu ini divonis sakit jantung. Obatnya ada kebocoran jantung. Gejalanya apa tuh Bu? Masih muda kok divonis sakit jantung. Sering sesek dok, nyeri dada, napas pendek, jalan ngos-ngosan. Ini hasil rekam jantung, saya lihat, iya ada bocoran jantung. Ayo kita periksa ulang. Dengan teknologi tadi keluar semua. Benar, untuk kasus ketiga ini benar, ada kebocoran jantung, tapi kurang komprehensif diagnosisnya. Ternyata penyebab kebocoran jantung akibat gigi berlubang. Kebetulan ibu ini suka sakit gigi, infeksi. Kalau gigi berlubang dan sudah diambil itu tidak apa-apa. Tapi kalau gigi berlubang dan sering sakit gigi, infeksi berarti hati-hati. Karena infeksi gigi itu bisa saja penyebabnya kuman, streptococcus, namanya keren. Nah, kuman streptococcus ini suka hijrah, lewat darah, nempel di klep jantung kita jadi kaku, buka tutupnya tidak sempurna, bocor. Bahaya lagi kalau kuman ini sampai ke ginjal kita bocor, kerusakan di atas 70% kebocoran ginjal, gagal ginjal. Ternyata hanya masalah sepele, gigi berlubang. Ada pasien saya meningitis, infeksi selaput otak karena gigi juga, infeksi di gigi, infeksinya sampai ke otak. Tidak bisa disepelekan masalah gigi. Makanya sampai-sampai ada dokter khusus gigi, betul? Dokter spesialis gigi. Dan itu berbeda dengan dokter umum. Kalau gigi itu kan di bawah ikatan dokter gigi Indonesia. Kalau kita dokter umum, dokter spesialis di bawah IDI, ikatan dokter Indonesia. Kenapa gigi sampai dibuat fakultas kedokteran gigi? Ya karena masalah gigi ini komprehensif, kompleks. Bisa menyebabkan gangguan mata, bisa menyebabkan gangguan saraf otak, bisa menyebabkan gangguan jantung, ginjal. Makanya ini harus betul-betul harus ada yang khusus banget. Dan satu-satunya masalah yang tidak bisa kami tangani di kampung skefolestio gigi. Makanya anak pertama saya masuk juga ke fakultas kedokteran gigi. Jadi kembali lagi ke cerita tadi, setelah giginya diobati, itu tentunya oleh dokter gigi dicabut, dibersihkan, dilihat semua karang-karang ini dibersihkan. Tugas saya ngobatin jantungnya. Itulah pengobatan holistik. Kalau kita hanya sekedar berobat, yang kita minum hanya
analgesik, hanya sekedar menghilangkan rasa sakit. Sakit gigi minum ponsel terus, infeksinya tidak diobati, ya lama-lama ya kumannya itu nyebar kemana-mana. Nyeri dada hanya sekedar minum obat anti nyeri dada, ya itu tidak menyelesaikan masalah. Karena rasa sakit yang kita rasakan selama ini, entah itu migrain, pusing, pegel-pegel, kesemutan, linu, apapun yang kita rasakan, itu sesungguhnya bukan penyakit. Lalu apa itu? Itu adalah alarm tubuh, cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya sama kita. Mungkin kita terlalu menzolimi tubuh kita, mungkin kita bekerja siang dan malam tidak kenal waktu, kurang istirahat, tubuh kita sendiri dizolimi. Mungkin kita terlalu asik dengan gadget sehingga radiasi di handphone menyebabkan gangguan di otak. Semua. Mungkin kita terlalu asik dengan makanan-makanan yang tidak baik, yang menyebabkan tubuh kita rusak. Sehingga yang terjadi apa? Tubuh kita protes. Ironisnya, bukan penyebabnya diobati, bukan gaya hidupnya diperbaiki, tapi sekedar hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Sehingga yang terjadi apa? Jawaban ketiga, jika penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Itu jawaban ketiga. Rata-rata orang yang berobat ke Darmais, rumah sakit kanker ya, itu kankernya divonis sudah stadium 3B, 70%. Stadium 3B, stadium 4. Jangan yang stadium 1 datang ke Darmais. Kenapa? Karena kanker stadium 1 terkadang tidak ada gejalanya. Kalau muncul gejalanya, gejalanya nggak khas. Ya, pindah lagi ke rumah sakit sebelahnya Darmais, apa itu? Harapan kita, rumah sakit khusus jantung. Rata-rata orang yang berobat di harapan kita sudah harus pasang klip. Jembatannya sudah di atas 70 bar. Kenapa begitu? Karena sakit jantung, terasa sakit, nyeri, sesek, ya itu kalau penjembatannya sudah di atas 70%. Di bawah 30%, di bawah 50% tidak ada tanda-tandanya. Makanya kan kenapa serangan jantung dan stroke itu menjadi penyebab kematian? Karena nggak ada tanda-tandanya, Pak. Kan sering kita dengar gitu ya. Mulai dari artis, orang biasa, tetangga kita, saudara kita. Lu si Fulan kemarin masih seorang pejabat kok sekarang ada di rumah sakit kena serangan jantung, perasaan nggak ada sakit jantung. Kan kita sering dengar gitu. Bahkan sering berakhir dengan kematian. Bukan kematian kita bicarakan itu hafidhnya Allah, tapi yang kita bicarakan hari ini bagaimana cara mencegah. Seperti halnya kita merawat mobil kita, merawat motor kita supaya awet, gimana caranya? Servis rutin, ganti oli rutin, diperiksa rutin, ada jadwalnya Pak? Ada. Bagaimana cara merawat tubuh Bapak? Ada jadwalnya Pak? Nah, harusnya, tapi kenyataannya berarti lebih saya mana? Itulah kenyataan kita. Iya, itu jawaban ketiga. Baru sakit, baru berobat. Sama halnya, motor tak pernah diservis, tak pernah ganti oli, BBM-nya Pertalite harusnya dikasih Pertamax, kasihnya Pertalite atau premium kalau yo jempol lama-lama. Olinya kasih oli yang gak bagus, oli ya siapa tahu malah palsu oli, jempol turun mesin, biayanya mahal. Lah kalau manusia ganti spare part apa ya iso? Ya bisa dong transplantasi, nggak mungkin, susah, nggak sederhana itu transplantasi ginjal, jantung, liver nggak gampang. Harganya mahal sekali, nggak bisa di-cover BPJS yang namanya transplantasi. Ya jangankan transplantasi, Pak. Banyak obat-obat di apotek yang harusnya di-cover BPJS sampai di apotek habis obatnya. Kan gitu ya. Udah ngantri dari pagi berobat, dilayaninya siap, habis berobat, obatnya itu terus. Bahkan ironisnya, ya kenyataan di lapangan di
UGD, itu pasien belum duduk, resepnya udah jadi, Pak. Saya nggak nyalain dokter, saya nggak bela dokter. Dulu waktu saya masih di UGD di rumah sakit, awal-awal saya jadi dokter, meriksa pasien 50 sehari. Kita time mulai praktek itu jam 7 pagi, saya jam 1 siang, paling telat jam 2. Itu 50 pasien udah panas, otak udah lelah, udah nggak bisa mikir. Dan sekarang kawan saya, teman-teman kami yang masih di UGD di rumah sakit, itu minimal 150 pasien yang kita bayarkan. Apakah bisa terjadi salah diagnosis? Bisa. Namanya manusia, Allah jam 2, jam 3 belum selesai pasien antri, cepat-cepatan ngasih resep, belum duduk udah jadi hipertensi, belum dipin, itu terus dah. Jangankan kasih diagnosis yang tepat, jangankan diperiksa, ya artinya memang ini menjadi PR panjang buat kita. Saya juga tidak menyalahkan konsep medis tidak, karena bagaimanapun medis yang ada kelebihannya juga, ya, tetapi juga banyak kekurangannya, makanya tadi kita gabungkan. Baik Bapak Ibu sekalian, materi selesai, tapi jangan pulang dulu karena masih ada tanya jawab, dan materi terakhirnya jauh lebih penting, 7 resep. Nah, sebelum masuk materi terakhir, yuk kita buka sesi tanya jawab, silakan. Terima kasih. Nah, yang pertama ada 2 pertanyaan ini untuk makan ini daging kambing tadi. Saya pernah membaca itu di artikel daging kambing sebenarnya itu sehat katanya. Ya benar. Nah, cuman ini kita kan di dogmanya itu kan ya ini bahaya gitu, ada hipertensi gitu. Nah itu ini gimana? Apa dengan daging sapi apa sama-sama atau gimana gitu ya? Terus yang kedua soal penyakit stroke tadi. Kalau dulu kan masih jarang, kalau sekarang trennya itu meningkat saya lihat ya. Nah ini faktor-faktor apa gitu kira-kira yang menyebabkannya gitu, dan solusinya kira-kira gimana tadi? Ya, tapi sebetulnya tadi sudah saya jawab ya. Dalam materi tadi sebetulnya sudah ada jawaban itu. Ada hoax, lagi banyak hoax. Kita selalu menyalahkan kolesterol. Yang katanya daging kambing kolesterolnya jahat. Bukan kolesterol. Ya. Lemak daging kambing itu sebetulnya tidak begitu jahat. Apalagi daging murni yang baik, Pak, sehat. Lemak daging sapi tidak begitu jahat. Ya. Lemaknya ikan malah lebih bagus. Tapi yang menyebabkan kerusakan di dalam pembuluh darah, yang menyebabkan plak sumbatan itu karena rusaknya dinding pembuluh darah. Rusaknya dinding pembuluh darah karena radikal, dan radikal bebas terjadi akibat proses oksidasi, dan oksidasi terjadi akibat makanan-makanan buruk. Seperti apa? Minyak, ya. Saya tidak mengatakan semua gorengan itu jangan, tidak. Ibu menggoreng sekali tahu tempe boleh sekali kalau pakai minyak yang baik. Ya, apalagi kalau pakai minyak kelapa bukan minyak sawit ya, karena minyak sawit itu mudah teroksidasi sebetulnya. Kalau minyak kelapa lebih jarang untuk teroksidasi. Makanya kalau orang zaman dulu sehat-sehat sama-sama menggoreng, karena orang zaman dulu pakainya minyak kelapa. Gula pasir itu penyebab oksidasi. Stres, tadi sekaligus menjawab pertanyaan kedua, kenapa hari ini banyak stroke? Stroke disebabkan karena sumbatan pembuluh darah di otak, rusaknya dinding pembuluh darah. Setelah rusak, kolesterolnya ikut. Jangan salahkan kolesterol. Ya kenapa? Ya karena hari ini banyak orang stres, banyak makanan yang nggak bagus, ya tuntutan ekonomi, pekerjaan, ya kurang istirahat, lifestyle yang tidak baik, polusi semakin merajalela, ya pencemaran lingkungan, pencemaran air, pengen sehat makan buah-buahnya tercemar, semua kan serba oksidasi, kan begitu. Jadi sekaligus jawab pertanyaan kedua, kenapa kok hari ini stroke meningkat? Ya itu tadi, karena dunia semakin tua, semakin banyak penyakit virus kuman merajalela, semakin banyak polusi
polusi, ya, oksidasi terjadi tanpa terbendung, ya, itu yang menyebabkan pada akhirnya sakit degeneratif, stroke, jantung, diabetes, kanker meningkat tajam. Ini harus dilakukan apa? Preventif itu jauh lebih penting. Tindakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya? Tindakan preventif bagaimana caranya? Olahraga, medical check up. Caranya masyarakat Indonesia harus diberikan edukasi pendidikan kesehatan secara berkala. Itu dulu, Pak. Ya, bagaimana cara makan yang benar kalau tidak dikasih ilmunya? Bagaimana cara hidup sehat kalau tidak dikasih ilmunya? Karena kembali lagi semua dari kebiasaan. Andai kata anak cucu kita mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA diberikan kurikulum pendidikan secara benar, insya Allah 30 tahun lagi di saat mereka menjadi orang yang sudah dewasa, mereka menjadi orang-orang yang lebih sehat dan kuat karena terbiasa sehat dari kecil. Tapi kalau sehatnya berubahnya setelah umur 50-60 tahun ya susah. Makanya tadi kan selalu ada yang mengatakan susah loh kalau nggak makan manis manis, susah kalau nggak makan kurir-kurir. Ya karena kebiasaan dari dulu. Gitu Pak. Jelas ya? Tapi tidak ada yang tidak mungkin kok. Silakan. Ini dok, kakak ipar saya kan memang udah kena gula sampai akhir terakhir itu sampai kebutaan. Apakah itu masih bisa disembuhkan dalam pengalaman? Dia yakinkan dulu bahwa Allah Maha Penyembuh Asyifa. Ya, ikhtiarnya nanti dicoba datang ke kampung Jatuhistik. Saya tidak mau takabur. Kita juga harus dilihat dulu dengan medical check up yang kita punya, apakah memang sudah terjadi kerusakan yang sangat parah, ya, apakah bisa diperbaiki saraf di matanya. Karena kalau sudah diabetes itu ya kemana-mana. Kalau ke mata yang biasa terjadi katarak, kalau katarak masih gampang lah. Glaukoma sudah terjadi kerusakan saraf di mata. Yang bahayanya lagi, banyak pasien saya kena diabetes terjadi ablasio retina, rusaknya retina, buta. Kalau sudah ablasio retina, rusak saraf di mata, susah Pak. Ya, saya bisa katakan, saya belum punya teknologi yang bisa menyembuhkan yang sudah rusak parah di mata. Bahaya lagi kalau sampai kena itu Mr. P Bapak juga Pak, tahu Mr. P? Wah, kalau misalnya nggak pernah lagi alit kan bahaya. Wow, terus gitu. Wah, bahaya itu. Orang diabetes itu kan wow terus. Wah, udah. Mentalnya jatuh di depan istri gara-gara kita sudah nggak ada harga dirinya. Ya karena apa? Ya kita udah nggak dianggap misalnya begitu. Ya kalau dapat istri yang baik, apa kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Tapi kebanyakan yang saya tangani bapak-bapak yang sudah impoten, mentalnya jatuh, ya, nggak percaya diri, stres, akhirnya penyakit lain muncul lagi dari mana-mana. Alat tadi Pak, itu bisa mendeteksi sebelum impoten Pak. Jadi sebelum terjadi impoten, alat itu sudah bisa tahu, ini ada masalah loh Pak, di prostatnya ada masalah di pembuluh darah penis. Jadi sebelum impoten buru-buru diobati. Iya dok, saya sih masih bisa berhubungan dengan baik, tapi sekarang ini sudah nggak begitu keras kayak dulu. Nah baru ngomong padahal dari alat itu ketahuan. Ya, baru semangat dok kasih obat yang jos dok. Gitu Pak. Ya, jadi kembali lagi tetap harus diperiksa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dokter mau tanya tentang itu apa pola tidur yang bagus untuk usia 60 tahun ke atas, juga durasinya berapa nih dok? Oke. Nanti saya kasih tahu di sesi terakhir, karena di situ ada pola tidur. Mungkin ibu ada yang mau tanya Bu? Bapak ibu sekalian pernah medical check up holistik? Belum. Mau nggak? Mau. Oh, ya. Insya Allah nanti saya kasih hadiah Bu. Bagi yang mendengarkan ceramah sampai selesai. Silakan.
memilih pembuluh darah yang sudah rusak, terlanjur rusak akibat radikal bebas bisa disembuhkan. Pertama yang harus dilakukan adalah detoksifikasi. Netralisir dulu oksidasi dengan antioksidan. Radikal bebasnya dinetralisir, baru proses kerusakannya itu diobati dengan teknologi. Nggak bisa dengan tradisional medicine. Saya tidak mengecilkan metode tradisional, tapi pengalaman yang ada kalau sudah terlanjur rusak pembuluh darahnya, obat-obat herbal yang sifatnya tradisional yang tidak dengan teknologi itu sulit, lama, akhirnya capek sendiri, bosan gitu. Tapi dengan herbal dengan teknologi tinggi yang punya kemampuan regenerasi sel 2-3 kali lebih cepat, dibantu dengan terapi tadi sinar etera yang punya kemampuan regenerasi, insya Allah bisa. Nah ini pirodot gitu. Poin. Nanti saya kasih tahu di belakang Pak, wali pirodot. Monggo terakhir, silakan. Ya. Jangan pakai gula. Satu hari jangan lebih dari 250 cc. Kopi pahit, kalau mau pakai yang manis-manis pakai gula aren. Kasih jahe sedikit. Jahe itu untuk meredam kafein yang ada di kopi, untuk mencegah komplikasi iritasi di lambung, karena bagaimanapun kafein yang ada di dalam kopi ini dapat menyebabkan asam lambung naik. Nah itu dicegah dengan jahe, karena sifat jahe adalah anti-inflamasi, di mana peradangan yang ada di lambung kita khusus itu diredam oleh jahe. Tapi jangan banyak-banyak, jahenya sedikit aja, terus ditambahin kalau mau manis gula pasir, gula aren sorry. Ya, gula jagung boleh nggak boleh, asal jangan banyak. Madu boleh, tapi madu nih kadang-kadang banyak yang palsu. Aspal asli tapi palsu banyak. Hati-hati. Baik, kita lanjut. Ya, terakhir ya. Saya kan ada darah tinggi dan berat. Komplit. Komplit. Gula itu ibunya dari semua penyakit. Darah tinggi bapaknya dari semua penyakit. Jadi bapak ibunya dari semua penyakit. Itu pernah 210 per di atas 100 pernah. Harian itu 150